Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis intelijen. Yang pertama yaitu laporan data penjualan FMCG di e-commerce 2023 yang dirilis oleh kompas.co.id dapat dikategorikan sebagai laporan bisnis intelijen karena memenuhi beberapa kriteria utama dalam BI. Berikut adalah penjelasan berdasarkan aspek-aspek penting dalam BI. Yang pertama yaitu sumber data yang kredibel dan real time. Kompas menggunakan metode online data crawling untuk mengumpulkan data transaksi dari e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli sepanjang tahun 2023. Metode ini memungkinkan pengumpulan data secara near real time dari lebih 10 juta listing produk dan lebih dari 38.000 merek, memberikan dasar data yang kuat dan representatif untuk analisis pasar. Analisis mendalam dan segmentasi pasar. Laporan ini menyajikan analisis terperinci pertumbuhan nilai penjualan sebesar Rp 576 miliar, distribusi penjualan berdasarkan kategori seperti perawatan kecantikan, makanan dan minuman, identifikasi subkategori unggulan seperti perawatan wajah yang mendominasi dengan pasar 39,4%. Visualisasi dan aksesibilitas data. Kompas menyediakan dashboard market insight yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara fleksibel dan interaktif. Dashboard ini menawarkan visualisasi data yang dapat disesuaikan, membantu dalam pemetaan dan segmentasi produk, serta analisis performa penjualan hingga tingkat SKU. Relevansi untuk pengambilan keputusan bisnis. Laporan ini dirancang untuk membantu pemangku kepentingan dalam industri FMCG merancang strategi bisnis yang responsif dan efektif dengan menyediakan data yang akurat dan analisis mendalam. Laporan ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi harga dan promosi berdasarkan tren konsumen, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dalam subkategori tertentu, meningkatkan efisiensi logistik untuk menangani peningkatan volume penjualan, ketersediaan dan akses gratis. Laporan ini tersedia secara gratis dalam versi ringkas dan versi lengkap, memungkinkan berbagai pihak untuk mengakses informasi yang relevan tanpa biaya tambahan. Nomor 2 yaitu laporan data penjualan FMCG di e-commerce 2023 dari kompas.co.id memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna berdasarkan analisis terhadap karakteristik big data dan tujuan pengolahan data. Berikut penjelasannya. Memenuhi kriteria big data: A. Volume, ukuran, dan besar. Laporan ini dihasilkan dari pemantauan lebih dari 10 juta listing produk dan 38.000 merek dari berbagai platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Yang kedua itu velocity, dan dikumpulkan secara real time atau near real time melalui proses online crawling dan menunjukkan adanya aliran data yang cepat dan terus menerus. Yang ketiga itu variety, dan data yang dikumpulkan mencakup berbagai kategori produk, kesehatan, dan lain-lain. Subkategori, merek, harga, dan jumlah transaksi ini mencerminkan keragaman data yang diolah. Selanjutnya ada veracity. Kompas menggunakan pendekatan analitik berbasis crawling yang diawasi oleh sistem pemrosesan dan dashboard internal, memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan valid. Selanjutnya ada value. Data yang telah diolah menghasilkan insight strategis seperti pangsa, pasar subkategori, tren pertumbuhan penjualan, dan performa brand yang memiliki nilai langsung untuk keputusan bisnis. Proses pengolahan big data. Kompas mengolah data melalui langkah-langkah yang sesuai dengan metode big data. Data collection, pengambilan data dari e-commerce melalui online crawling. Data cleaning dan structuring, data yang diambil, dipilah, dan disusun untuk menghindari duplikasi, kesalahan, atau listing tidak relevan. Data analisis, dilakukan segmentasi pasar, perhitungan nilai transaksi, serta visualisasi tren dan dominasi kategori.
Output dalam bentuk informasi. Data mentah diubah menjadi laporan dan dashboard interaktif yang menyajikan informasi konkret dan mudah dipahami oleh pengguna. Menghasilkan informasi untuk pengguna. Laporan ini memberikan informasi berorientasi pada pengambilan keputusan. Beberapa contohnya, perusahaan FMCG dapat melihat tren konsumen dan merancang strategi marketing berdasarkan kategori produk paling laku. Manajer produk bisa mengukur performa SKU secara rinci. Peneliti pasar mendapat insight mengenai dinamika industri e-commerce Indonesia. Yang ketiga ada laporan data penjualan FMCG di e-commerce 2003 yaitu dari kompas.co.id. Memang sudah cukup baik secara isi dan struktur, namun jika kita fokus pada konsep visualisasi yang ditampilkan di web, terdapat beberapa kelemahan dari sisi data, presentasian, dan user experience yang penting untuk dikritis dan konteks bisnis intelijen dan visualisasi data modern. Kelemahan dalam visualisasi report sales dan revenue, visualisasi statis dan tidak interaktif, grafik dan data disajikan dalam bentuk gambar statis, bukan dashboard interaktif. Hal ini membatasi kemampuan pengguna untuk mengeksplorasi data lebih dalam, seperti menyaring data berdasarkan kategori, waktu, dan brand. Kurangnya label dan skala yang jelas. Beberapa grafik, misalnya diagram P atau bar chart dalam infografik, tidak mencantumkan angka absolut atau persentase lengkap. Hal ini menyulitkan pembaca untuk menilai seberapa besar perbedaan antara kategori secara cepat. Warna yang tidak konsisten atau berlebihan. Beberapa visual menggunakan terlalu banyak warna serupa tanpa legend yang jelas. Ini dapat mengganggu pemahaman terutama jika digunakan dalam P-chart atau staggered bar chart. Minim tren waktu. Visualisasi di halaman web lebih banyak berfokus pada snapshot tahun 2023 tanpa banyak perbandingan tren tahunan dan atau bulanan secara eksplisit dalam bentuk grafik. Padahal bagi pengambil keputusan, tren waktu sangat penting untuk memahami pertumbuhan atau penurunan kinerja. Tidak mobile responsif atau adaptif. Visualisasi dan bentuk gambar infografis panjang tidak optimal untuk dibaca di perangkat mobile atau layar kecil. Hal ini dapat menghambat keterbacaan dan mengurangi pengalaman pengguna yang mengakses lewat smartphone. Yang keempat yaitu keunggulan, mudah dipahami. Penyajian visual yang sederhana dan ringkas. Grafik disajikan dalam bentuk infografis dengan icon, warna, dan layout yang bersih. Bahasa naratif yang mendukung visualisasi. Setiap grafik atau diagram disertai dengan penjelasan naratif yang singkat namun informatif. Ini membantu memperkuat pemahaman pembaca terhadap pesan utama grafik. Misalnya, kategori perawatan kecantikan menyumbang 49% dari total penjualan FMCG di e-commerce. Kekurangannya yaitu terbatas untuk gain knowledge lebih lanjut. Analisis tidak terlalu mendalam. Grafik hanya menunjukkan data deskriptif, bukan analisis diagnostik atau prediktif. Tidak ada pembahasan sebab akibat, kolerasi antar variabel atau insight yang lebih tajam seperti dampak promo musim atau demografi pengguna. Tidak ada visualisasi tren dinamis. Grafik bersifat snapshot, tidak menunjukkan perubahan tren sepanjang waktu. Padahal ini penting untuk mendeteksi pola konsumsi, seasonality, atau anomali. Kurangnya interaktivitas. Karena grafik hanya disajikan dalam bentuk gambar, pengguna tidak bisa eksplorasi filter berdasarkan merek atau analisis SKU secara mandiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.